Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini di bulan suci Ramadan tahun ini senang sekali tentunya kita akan menambah kedalaman ilmu kita. Kita gaspol jangan setengah-setengah tentunya hanya di sini di Gaspol Ramadan. Gaspol memang. Pak Ustaz, ada 4 hebat 5 sempurna. Ya, Ini maksudnya ada apa aja nih Pak Ustaz? 4 hebat 5 sempurna. rukun Islam. Ada 5. Ya, ini empat utama. Ya. Ini penyempurna. Jadi yang Haji. oh, Ya, oke. sebelum kita lanjut, saya mau kasih hadiah ibu-ibu yang bisa jawab. Wah, Masya Allah baru bukaan pertama nih. Siapa yang hafal rukun Islam? Rukun Islam. Silakan angkat tangan. Ayo. 1, 2, silakan. Ibu, saya izin Ya. Pak Ustaz. Oke. Ya bapak-bapak juga boleh sebenarnya. Tapi kasih kesempatan buat ibu-ibu. Kan ada istilah ladies first gitu ya Bu. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Apa aja? pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. artinya Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. oke, 2, Mengerjakan sholat, 3, melaksanakan puasa, 4, membayar zakat, 5. 5 naik haji bagian mampu. Nah, dapat hadiah uang merah. Wih, alhamdulillah. Izin Pak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini mungkin Ya. kalau di ATM ada, tapi uang dari Ustaz berkahnya ini yang Masya luar biasa. Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz, saya Iya. doakan semoga lekas Makasih, sembuh. makasih. Amin, amin. Oke. Ya. Mau dibagi 2? Ya gimana ke? Silakan duduk Ibu, terima kasih. Terima kasih. Jadi itu ya Pak Ustaz ya. Ya. 4 hebat 5 sempurna itu Ya. maksudnya adalah rukun Islam. Rukun Islam kita. Oke, tapi yang bagaimana yang hebat Pak Ustaz? Coba kita lihat ya. Kalau dia mengaku Islam, inilah 5 syaratnya. Kita bahas satu-satu. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang pondasi. Andai dia bangunan, karena Islam ini sebuah bangunan. Syahadat ini adalah pondasi. Kokohnya sebuah bangunan sangat ditentukan pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, pasti bangunan itu kadangkala belum diresmikan sudah runtuh. Nah, ini akidah kalau baik, insya Allah beragamanya baik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ditiadakan dulu, dikosongkan dulu, baru diisi illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan menegakkan la ilaha illallah itu mengorbankan umat Islam ribuan jiwa. Itu kan sampai Abu Jahal bikin pengumuman di Mekah. Ayuhan nas, siapa yang bisa membunuh Muhammad, saya kasih hadiah 300 ekor onta betina. Karena onta betina beda harganya dengan jantan. Ini kasihan kita ini jantan. Lebih murah ya Pak Ustaz? Lebih mahal onta betina. Oh oke. Bayangkan disayembarakan 300 ekor onta. Itu kalau uang rupiah sekitar 3 miliar. Masya Allah. Awal-awal perjuangan la ilaha illallah. Ada orang, sahabat, bertempur sama bapaknya. Coba lihat kuatnya akidah mereka. Ada yang bertempur dengan saudaranya, saudara kandungnya. Dengan bapaknya. Jadi bapaknya tahu ternyata kau masuk Islam. Dia masukkan dalam kandang, dia kunci kaki anaknya. Dan waktu bertempur, perang Badar, bapaknya ada di situ. Berhadap-hadapan tuh Pak. Berhadap-hadapan. Masya Allah. Untung dia menyerah. Jadikan saya tahanan perang.
Tapi alhamdulillah akhir hidupnya masuk Islam. Begitu beratnya memperoleh la ilaha illallah. Saya yakin ibu cuma menghafal la ilaha illallah. Tapi tidak percaya makna daripada la ilaha illallah. Kalau ibu percaya tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka ibu tidak pergi meminta-minta. Saya tidak tahu masih ada ke sekarang. Mas Sandro dia bilang orang. Masih percaya dukun-dukun. Ya. Ibu orang yang baik sahadatnya, dia optimis. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah mengeluh dalam hidup. Hai. Susah lagi orang besok. Maka susah jadinya. Karena Allah sampaikan, ana indosanni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau kau sangka baik, baik jadinya. Maka ibu kalau mau bahagia hidupnya, mau baik rezekinya, selalu yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi. Tapi keyakinan itu tidak cukup kalau ibu tidak sholat. Susah hidupku Ustaz. Pakailah fasilitas khusus. Moto kau masam pajak tahajud. Ambil wudhu, sholat, mengadu kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau Tuhanku. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Engkau melarangku meminta kepada makhlukmu. Maka aku datang meminta kepadamu. Tidak mungkin anak tak menjadi anak soleh kalau ibu tidak pernah doakan. Tidak mungkin. Itu anak soleh tidak muncul. Salami anakku. Tidak mungkin. Dari mana datang? Diupayakan. Dan paling penting doakan. Bangun kita tahajud. 2. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Jadi kalau ada aliran nah hafal 30 juz, semua hadis nah hafal, tafsir nah kuasai, tapi mengaku dia sebagai Nabi Muhammad, sesat itu aliran. Nabi Muhammad, Nabi penutup dari segala nabi. Nah, bagaimana wujud nyata yang disebut Muhammad Rasulullah? Wujud nyatanya, lakukan sunnah-sunnahnya. Kecil-kecil saja dulu. Pagi, ibu sudah mengantar anak, sudah menyiapkan sarapan, anak-anak di rumah sudah pada sarapan, mereka sudah pada sampai di sekolahnya, ibu di rumah ambil maki wudhu. Sholat duha. 8 rakaat tiap hari. Kalau ini kita lakukan tiap bulan sampai bertahun-tahun, masa Allah tidak bantu ki? Nah Allah Maha Penolong, Allah Maha Penyayang. Cuma kan ini kita tidak lakukan. Baru mau ki enak. Mau masuk surga. Ada orang dalam urus kok. Jadi selesai pengajian ini Bu, selama Ramadan ini, salah satu sunnah yang ibu jangan lepaskan, sholat duha. Sholat duha, berdoa mudah-mudahan setelah masuk keluar dari Ramadan, sholat duha tetap ibu lakukan. Agama tidak mempersulit. Agama tidak memberikan beban. Tapi agama memberikan arahan-arahan supaya hidup teratur. Gaspol Ramadan. Gaspol memang. Baik,
Pak Ustaz, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkan kalimat syahadat ini. Jadi bukan hanya diucapkan, bukan hanya kita baca, tapi benar-benar kita bersaksi dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga termasuk menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kita akan berikan kesempatan buat jamaah yang hadir di sini. Ini ada teman-teman dari UIN, betul ya? Dari UIN Makassar dan juga teman-teman komunitas dari Hijab Sis. Mudah-mudahan komunitas Hijab Sis ini bukan hanya komunitas yang cuma ketemu atau ngobrol di WhatsApp grup, tapi juga bisa memberikan manfaat dan juga berbuat kebaikan ya Pak Ustaz ya. Amin. Oke, sekarang yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz, saya ingin menanyakan, biasanya kita kan mendengar kalimat syahadat itu untuk teman-teman kita yang mu'alaf. Dan juga syahadat ini kita gunakan di bacaan sholat. Momen-momen apa saja yang bisa kita gunakan kalimat syahadat ini Pak Ustaz? Dan juga saya ingin menanyakan, apakah keutamaannya berbeda? Kalau misalnya kita terkena musibah, kita mengucapkan innalillah, itu diganti dengan kalimat syahadat. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih Kakak Ayu. Gimana Pak Ya. Ustaz? Boleh silakan. Kalau kena musibah, bukan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kita ucapkan inna lillahi wa wa inna inna ilaihi ilaihi rajiun. rajiun. Saat-saat mana orang bagus mengucapkan 2 kalimat syahadat? 24 jam. Bahkan ibu sudah mau tidur baring-baring. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau ibu mau yang ringkas, cukup. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Kalau ibu tiap malam mau tidur itu ibu baca. Sakaratil maut ke ibu pasti sangat ringan. Allah, 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 Allah. Besok malam ganti lagi. Ya Nabi salam alaik. Ya Nabi salam alaik. Ya Nabi salam alaik. Ibu lakukan tiap malam. Melakukan sholat duha. Tidak kita ganggu orang. Tidak kita bertetangga pergi bersere-besere. Masa Allah tidak perbaiki hidup? Masya Allah. Nah ini saya tegaskan ulang. Kena musibah. Bukan membaca 2 kalimat syahadat. Tapi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap. Ya. Oke. Kapan saja bisa syahadat? 24 jam. Baik. Ya? Oke. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan lagi buat yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Di belakang boleh sebutkan nama dan teman-teman boleh tolong dibantu nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berkunjung ke negara orang lain dan kena pas waktu bulan Ramadan. Apakah boleh jika kita tidak berpuasa, mengingat di luar negeri biasanya durasi berpuasanya itu lebih panjang dan tentunya kondisi di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Baik. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi ibu memaksa dan darurat harus ke luar negeri, silakan ke luar negeri. Karena darurat. Tapi di sana panjang musimnya. Ada ibu sampai 18 jam. 2 jam rehat, puasa misalnya. Nah, atau terlalu dingin. Ibu boleh tidak puasa. Tapi sepulang dari itu wajib diganti. Ya. Tapi kalau keluar negerinya tidak darurat, hanya karena sudah janjian dengan komunitas, di bulan puasa lebih mulia ibu tunda setelah Ramadan. Banyak yang kesindir kayaknya nih Pak Ustadz nih. Hah? Banyak yang tersindir kayaknya. Keluar negeri bisa 11 bulan. Iya.
Tapi Ramadan Setahun sekali sekali. setahun. Betul. Dan Ramadan ini bulan penghamparan kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Semua kegiatan jadi amal kebaikan. Jadi keliru orang Islam keluar negeri di bulan suci Ramadan. Kecuali tetap Pertama, menjalankan. fisik kita tidak mampu, beda kita punya fisik. Oh iya, fisik juga Ya. Pak Ustaz. Jadi idealnya Mhm, orang yang baik imannya mhm. tunda dulu, Ya. selesai berpuasa, baru kita ke sana. Tapi kalau misalnya berangkat tetap berpuasa dan mampu fisiknya, nggak apa-apa juga ya Pak Ustadz, insya Ya. Allah. Kalau misalnya darurat, Ya. dia ke Jerman, kenapa? Berobat. Berobat. Nah, itu boleh, bahkan boleh ndak puasa, tapi pulang Harus diganti. ganti. Agama tidak mempersulit. Agama tidak memberikan beban, Ya. tapi agama memberikan arahan-arahan supaya hidup teratur. Baik. Saya kira itu. Siap. Baik. Sudah terjawab? Iya. Ibu? Boleh sedikit? Ya mohon maaf Pak Ustadz, terus gimana ya, kan diperbolehkan jika fisik kita kurang Gak baik. kuat. Iya, terus untuk menggantinya tuh seperti bagaimana Pak Ustadz? Apa harus diganti dengan puasa juga atau boleh membayar dengan Fidyah. fidyah atau semacamnya itu? Terima kasih Pak Ustadz. Kalau ibu bayar pakai fidyah mempermainkan agama namanya itu. Yang bayar fidyah satu, orang yang sakit dan tidak bisa lagi sembuh. Bayar fidyah itu. Ya. Tapi kalau masih seumuran ibu harus berpuasa. Ya, enggak boleh bayar fidyah. Agama memang memudahkan, tapi tidak boleh dipermainkan. Siap. Oke. Ya? Baik. Ya. Ibu terjawab? Oke. Mau hadiahnya dikasih sekarang atau nanti? Seikhlasnya aja. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Dapat berkahnya dari Ustaz. Ruku itu harus betul-betul tertekan, lurus. Kita punya dada ini, belakang, andai saja dikasih gelas di atas, dia tidak jatuh. Ustaz, kalau 4 hebat, 5 sempurna tadi yang pertama syahadat. Yang kedua berarti sholat Pak Ustaz. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang seperti Saya apa tuh? yakin ibu-ibu semua sholat. Betul. Ya, yang saya ragukan kualitasnya, tata caranya, wudhunya. Coba lihat, saya kalau mau ketemu ibu saya sudah saya sangat gembira. Para sahabat kalau mau ketemu, mau sholat, bergembira, ceria wajahnya. Nah kita kalau sholat, apa maki lihat? Mulai dari takbir, enggak semangat memang maki. Kenapa kita ketika mau takbir, perbaiki perasaan, bahagia ketemu Allah. Posisi kita, coba lihat. Kalau kita posisi duduk di antara dua sujud, seolah kita enggak makan 2 hari. Kenapa tidak ibu duduk dengan bahagia ketemu Allah. Lapangkan dada, ucapkan misalnya duduk di antara 2 sujud. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 doa di situ. Jadi ibu jangan buru-buru. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini. Ini labat sih. Sah sholat, tapi tidak ada perbaikan. Jadi mulai besok, perbaiki kualitas sholat. Ya, bermula dari wudhu. Setan itu
kalau mulai azan, nah tebarmi pasukannya. Ibu sholat, dia mulai menggoda dari wudhu. Karena kalau wudhu ibu batal, maka batal semua sholat. Tidak ada guna. Ya, nah, saya yakin ibu sholat, tinggal tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan Tata kualitasnya. geraknya. Ya. Ya, coba kalau sujud, perbaiki sujudnya. Seolah bahagia ketemu dengan Allah. Senyum. Allahu Akbar. Kita senyum kepada ketemu dengan Allah. Ini kita, Allah. Tidak semangat ketemu Allah. Coba saya ibu datang begitu. Apa tuh naloyo kamma? Allahu Akbar. Senyum. Kita ketemu dengan Allah. Baca bacaan jangan buru-buru. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Kan tidak terlalu lama. Paling lama 5 menit. Ya. Dan itulah pintu keselamatan ketika di akhirat nanti sholat dulu. Kalau kita sholat seadanya, diambil itu sholat. Ambilin sholatnya. Beginikah dibungkus-bungkus. Beginikah yang diajarkan nabiku. Maka ya ibu kalau mau serius berubah, pulang nanti ini ke toko buku, beli buku tuntunan sholat lengkap. Baik. Ya, terutama gerakan. Misalnya ibu ruku, ya, ini yang paling banyak dilanggar. Ruku, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Itu rukunya salah. Ruku itu harus betul-betul tertekan, lurus. Kita punya dada ini, belakang, andai saja dikasih gelas di atas, dia tidak jatuh. Itu ruku yang betul. Sujud jangan kayak sujud seperti, ya, yang penting. Bayangkan lagi ketemu dan menghadap kepada Allah. Bahagia, lakukan dengan baik, gerakan-gerakannya baik. Ya. Baik. Sholat. Itu yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Puasa seperti apa yang hebat Pak Ustaz? Nah, ini kan lagi bulan puasa. Betul. Puasa yang berhasil, orang-orang yang berhasil puasanya Ya. adalah mereka yang setelah puasa ada perubahan diri. Ada perubahan. Sebelum Ramadan, ya kan tujuannya itu orang puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Sebelum Ramadan, sekali di 1 minggu ke masjid. Hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu umumnya laki-laki di seluruh Indonesia. Ya. Ya. Iya Pak Ustadz, ampun. Ya. Jadi puasa yang baik mampu menghasilkan perubahan pada diri kita. Ya. Nah, itu Ramadannya berhasil. Tapi kalau hanya sekedar menahan makan, sudah itu maghrib buka mie, dan mau maghrib sibuk mie apa dipabukai ini nanti. Ya, sudah Ramadan kembali lagi seperti biasa. Jangan lalui Ramadan ini dengan tidak ada perubahan yang bermakna. Karena hidup kita ini sangat ringkas. Oke, itu yang ketiga Pak Ustadz. Yang keempat, membayar zakat. Zakat. Yang seperti apa? Ini paling penting. Banyak umat Islam bakal susah hidupnya di akhirat nanti karena melalaikan zakat. Zakat itu wajib.
zakat harta. Tapi yang rutin kita bayar hanya zakat fitrah. Merasa mi sudah berzakat. Sudah mak berfitrah saya. 4 gantang. 2 anakku, 2 suamiku. Sudah mak. Nah, ibu harus zakat harta. Ada semua rumah tak toh? Iya. Itu rumah harus disakatkan. Selama tidak dibayarkan zakatnya, itu memang membuat tidak bisa tenang orang di rumah. Kalau rumah besarannya gimana Pak Ustaz? Ya? Berapa besar kalau rumah? Misalnya, hitungannya? rumah itu harga 125 juta. 2,5%. Oh 2,5%. 2,5%. Tidak cukup 3. Kalau dia tidak keluar ke zakatnya, dia akan mengotori semua hartanya. Itu dibayar sekaligus atau boleh dibagi jadi 12 bulan dalam setahun? Atau Tiap tahun. setiap tahun? Kalau rumah itu dikontrakkan, harta yang berproduksi tiap tahun disakati. Tapi kalau hanya ditinggali sekali setahun, sekali seumur. Seumur hidup? Iya. Sekali? Ya. Besarnya 2,5%. Nah, contoh, ibu pikir semua yang zakat-zakat. Mulai Ramadan ini, ibu bayar zakat. Tidak di tiap tahun. Kecuali yang produktif. Ibu punya mobil, punya rumah, ada beberapa perhiasan. Ya. Nah, hitungi. Berapa ini harganya mobilku? Berapa harganya ini rumah? Jangan dulu yang lain. Tapi ada tuh tanah warisan dari orang tua. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Sekali saja. Kecuali itu tanah dikontrakkan tahun-tahun dikeluarkan. Mobil, kalau dia hanya mobil pribadi, sekali seumur umur mobil itu. Tapi kalau dia direntalkan Setiap tahun? tiap tahun 2,5%. Rumah kos itu wajib dikeluarkan hasilnya, zakatnya tiap tahun. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta yang kita dapat secara halal Jadi haram. jadi kotor. Zakat ini Mas Bayu, Ya. ada 8 orang yang Berhak. Banyak masyarakat kita yang masih awam, pergi bayar zakat, dia bawa di masjid. Kecuali zakat fitrah kepada Pak Imam. Tapi kalau zakat harta, tidak boleh bawa ke masjid. Cari anak yatim piatu, fakir miskin, orang yang berutang. Bukan orang berutang karena ambil rumah ya. KPR gitu nggak boleh? Tapi masuk rumah sakit kasihan anaknya, utang kak dulu kasihan. Oh. Karena tidak ada yang utangi, diambillah uang itu yang berlipat-lipat ganda. Dari uang yang dia pinjam 2 juta, dalam 1 bulan menjadi 10 juta. Itu boleh, kasih zakat, bayarkan utangnya. Musafir, orang yang mu'allaf, orang baru masuk Islam. Meskipun dia kaya, kasih. Tujuannya apa? Nah dia kaya, untuk menunjukkan bahwa ada kami saudaramu sekarang. Karena orang kalau keluar dari agama, pasti dimusuhi saudara-saudaranya. Oh, Boleh itu dapat maksudnya. zakat. Ya, iya Pak. Berapa ongkosnya Ustaz? 25 juta. Sudah itu, nah bikinkan sertifikat. Nah kasih. Membodoh-bodohi itu tidak ada itu. Mungkin yang sebelah kiri bapak-bapaknya nih yang mau bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Ustadz tentang kesempurnaan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan pasti kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Nah salah satu yang menjadi tolak ukur kesempurnaan seorang Islam itu tadi dijelaskan Ustadz dasar pada wilayah haji. Iya. Nah bagaimana misalnya ada orang yang sudah pengen naik haji dan sudah mendaftar. Bahkan sudah nomor kursinya sudah keluar Ustadz.
Kan tetapi Allah berkehendak lain, ya Allah bertakdir lain. Tiba-tiba Allah memanggilnya dan berpulang ke rahmatullah. Ya, apakah orang yang sudah mendaftar dan keluar namanya ini sudah dikatakan sudah haji di sisi Allah, padahal belum melakukan syarat, rukun dan ketentuannya. Baik. Ya, terima kasih dan sebelumnya nama saya tadi Takdir dari UIN Alauddin Makassar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Takdir. Secara fikih beliau belum haji. Karena haji itu ada tata caranya, rukun-rukunnya. Soal apakah dia sudah dapat pahala haji? Wallahu a'lam. Soal pahala biar Allah yang tentukan. Kalau ada anaknya yang pergi hajikan. Lanjutkan itu. Tapi ini anak tidak boleh niat dia pergi haji. Enggak, dia niat hajikan bapaknya. Itu boleh. Itulah yang disebut badal haji. Pahalanya tetap diraih. Tapi harus anaknya. Dulu kekasihan, kampung-kampung banyak dikasih bodoh-bodoh. Dibadalkan haji, dibadal umroh. Apa namanya dikana badal? Baru yang badalkan ini mutawif. Iya Pak Ustadz, ada juga kayak gitu. Boleh umroh, mengumrahkan orang tua. Boleh badal haji, tapi anaknya. Oh harus anaknya. Anaknya. Dan bila meninggal bapakku, Ustaz badalkan ki haji. Iya Pak, berapa ongkosnya Ustaz? 25 juta. Sudah itu, nah bikinkan sertifikat. Nah kasih. Membodoh-bodohi itu tidak ada itu. Tidak ada pahala hajinya itu. Karena bukan darah dagingnya. Yang pertama kalau mau badal haji, dia niat dari kampung. Hajikan itu orang yang sudah meninggal. Bukan sampai pergi di sana. Bikin sertifikat sendiri stempel. Tidak ada itu yang begitu. Nggak ada maknanya ya Pak Ustadz ya. Oke baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Bapak. Yang ke 8. 5. 5. Haji. Haji ini penyempurna. Ini yang 4 hebat 5 sempurna ini. Bagi orang yang mampu. Kendala kita di Indonesia ini terlalu banyak antrian. Iya Pak Ustadz. Sehingga ada orang kasihan sudah punya duit, sudah mendaftar. Harus menunggu 30 tahun. Biar Mas Bayu punya duit, Haji Plus mau, enggak bisa. Antrian tetap masih panjang. Iya. Iya Pak Ustadz. Ya, nah sambil menunggu haji, ya kita pergi umroh. Jadi ada yang sudah daftar 20 tahun, belum, masih menunggu 10 tahun. Usianya kasihan sudah 65. Bawa umroh kalau ada di rezekinya. Kira gitu ya. Masya Haji Allah. bagi orang yang mampu. Ya, haram hukumnya dia pergi haji, Tapi lalu dia jual rumahnya. Karena rumah kebutuhan pokok. Dia jual rumahnya pergi haji. Pulang haji, dari tempatnya anak istrinya. oh. Ya, Oke, baik. ya, Ya. itu bagi orang yang mampu. Baik. Ya, Jadi oke. berhutang nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Hah? Berhutang untuk pergi naik haji nggak bisa. Ngapain? Nah ini bagi orang yang mampu. Allah tahu kita mau ke Baitullah. Allah tahu kita mau tawaf. Iya. Tapi kita tidak punya kemampuan. Sudah, Tidak wajib ya. dia pergi haji. Dia jual kebutuhan pokoknya. Yang dia tidak bisa hidup kalau tidak ada itu. Nah, itu haram. Masya Tidak boleh. Baik. Jadi inilah 4 hebat 5 sempurna. Pak Ustadz terakhir sebelum kita pamitan, karena tadi sudah dibahas mengenai berangkat haji. Banyak orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya Pak Ustadz? Kenapa banyak orang begitu rebutan berbondong-bondong supaya bisa ke tanah suci pada saat bulan suci? Padahal itu kan tantangannya juga lebih berat ya Pak Ustadz?
Karena ibadah dicoba bayangkan Mas Bayu. Di luar Ramadan saja, sholat di Masjid Nabawi sekali itu 10.000 di masjid lain. Sekali di Nabawi Pak Ustaz. Ya. Masya Allah. Di Masjid Haram 1.000 kali di atasnya Nabawi. 1.000 kali dari Nabawi Iya. kalau di haram. Jadi lipat berapa banyak itu. Jadi orang mengejar kebaikan. Kenapa? Orang pergi umroh. Kalau di luar Ramadan nilainya 1 kali umroh ya pahala 1. Dan yang paling orang senang dan mau pada malam Lailatul Qadar, itikaf di Baitullah, itikaf di depan Ka'bah. Kan beda itu rasa dan pengaruh psikologisnya. Sembahyang di lorong di kampung ketika Ramadan dibanding kita sholat tarawih di Baitullah. Mas Bayu bayangkan kalau kita di pelataran di depan Ka'bah berdoa, tawaf. Selesai tawaf kita berdoa di bawah Hijir Ismail. Kita peluk itu Ka'bah sambil berdoa. Itu kenyamanan bukan kenyamanan duniawi tapi kebahagiaan batin. Jadi itu keutamaannya ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan selalu bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan supaya kita bisa melaksanakan 4 hebat 5 sempurna yang sebenarnya esensinya adalah yaitu rukun Islam kita. Akhir kata, nanti kita akan mendengarkan petuah dari Ustaz Dasat Latif. Namun sekarang saatnya kami pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat Dasat yang hadir ada di sini. Mudah-mudahan semua keadaannya sehat, menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan mendapatkan berkah pahala buat kita semua. Akhir kata, saya Bayu Oktara, Ustaz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas. Kami pamit dari Hotel Claro Kota Makassar. Insya Allah minggu depan kita berjumpa lagi tentunya hanya di Gaspol Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita dengarkan petuah dari Ustaz Dasat Latif. Rukun Islam bukan sekedar dihafal, tetapi dia harus diamalkan, diaplikasikan dalam sehari-hari. Syahadat harus kita kuatkan, keyakinan, pertolongan selalu datang dari Allah. Sesulit apapun dalam hidup ini, Allah pasti menolong. Itulah keyakinan tentang la ilaha illallah. Jangan berputus asa. 2, solat. Solat jangan sekedar solat. Soal solat jangan anggap enteng. Dia adalah tanda keislaman kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi katakan, kalau ada yang wafat dan tidak pernah kamu temukan solat, jangan kau solati jenazahnya. Puasa. Puasa ini bulan Ramadan. Maka dia hanya dilaksanakan sekali setahun. Manfaatkan seperti di bulan ini. Karena dia terbatas waktunya. Hanya di bulan suci Ramadan dan 30 hari. Ada ibadah yang boleh dilakukan setiap saat. Tapi ada juga ibadah yang dilakukan terbatas waktunya, ditentukan waktunya. Itulah puasa Ramadan. Nah, jangan cuma menahan lapar dan minum, tetapi selesai puasa Ramadan ada perbaikan diri yang penting. Yang paling utama adalah perbaikan akhlak. Zakat. Zakat adalah pembersih buat kita harta. Dan haji penyempurna agama kita. Saya simpulkan, jadi kalau bangunan sudah sempurna,
pondasinya bagus, tiangnya kokoh, dindingnya baik, ventilasinya, sirkulasi udaranya bagus, atapnya pun sempurna. Insya Allah menjadi Islam yang sempurna, bukan cuma bahagia di dunia, tapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya menginformasikan bahwa selama ini saya tidak ceramah sudah hampir 1 bulan. Dan karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa lagi berdakwah. Saya mohon kepada kaum muslimin untuk ikhlas mendoakan saya agar bisa sembuh secara sempurna dan bisa kembali menyapa kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang hina karena rendah hati, dan tidak ada orang mulia karena kesombongan. Metro TV